السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang ke-142 dan 143 dari surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada nabinya bahwa akan berkata para sufaha. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya seorang yang bodoh. Safih, kekanak-kanakan, tidak memiliki ilmu. Jamaknya sufaha. Sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata nanti orang-orang bodoh dari kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang kanu 'alaiha, allati kanu 'alaiha, yang tadinya mereka menghadap ke sana. Kenapa ditinggalkan? Kenapa berpaling? Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan milik Allah lah timur dan barat. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.
Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, yang maknanya adil, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia, dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah qiblat yang kami jadikan untuk kalian, yang kami jadikan kalian menghadap kepadanya, tidak lain kecuali agar kami tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Wa in kanat lakabiratan, dan itu sungguh sangat besar, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia pengasih dan penyayang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Dua ayat ini berbicara tentang masalah kiblat. Kaitannya dengan perpindahan kiblat yang sesungguhnya Allah kabarkan pada ayat berikutnya lagi. Yaitu qad nara taqallubu wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ini kejadiannya sesungguhnya ini dulu. Kata Allah, kami melihat berbolak-baliknya wajah engkau wahai Rasul ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka hadapkan wajah-wajah kalian ke sana. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim, dan sesungguhnya mereka kalangan ahlul kitab sungguh mereka mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Rabb kalian. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Berarti kejadiannya barakallahu fikum adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan pertama kali untuk menghadap Baitul Maqdis ketika beliau berada di Madinah, di Mekah. Selama berada di Mekah, Rasulullah SAW kiblatnya ke Baitul Maqdis dengan cara menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Dengan cara menjadikan Ka'bah antara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Baitul Maqdis. Terbayang? Maka Rasulullah SAW menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis ketika di Mekah. Tetapi ketika hijrah ke Madinah tidak bisa lagi dilakukan yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis berarti tidak menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah berarti tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghadap yang diperintahkan. Sedangkan yang diperintahkan waktu itu di awal pertama adalah ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW berkiblat ke Baitul Maqdis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW rindu ingin diarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka setiap salat Rasulullah SAW berdoa. Setiap salat Rasulullah SAW menengadah ke langit, mengharapkan kalau turun ayat yang memerintahkan untuk memalingkan wajahnya dari kiblat yang pertama ke kiblat yang kedua, yaitu Masjidil Haram. Dan Allah kabulkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-143. Allah berfirman, "Qad nara
taqallubu wajhika fis sama. Ayat yang ke 144-nya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, kami tahu bagaimana berbolak-baliknya wajahmu ke langit, mengharapkan perpindahan kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan kiblat ke kiblat yang engkau ridai. Fawallu, maka hadapkanlah wajah kalian syatral masjidil haram. Setelah turun ayat ini, maka perintah untuk menghadap Baitul Maqdis mansuh, terbatalkan hukumnya, dan berganti dengan hukum baru, yaitu menghadap Masjidil Haram. Sehingga di satu masjid, ketika mereka masih menghadap Masjid Baitul Maqdis, tiba-tiba datang utusan dari Rasulullah SAW menyatakan, qad unzilat lailah, telah turun malam ini perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Sungguh demi Allah, aku menjadi saksi bahwa telah turun ayat malam ini. Maka mereka pun bergeser dalam keadaan sholat. Dan tentunya gerakannya tidak sedikit. Kalau satu orang mungkin cuma berputar saja. Tetapi kalau berjamaah, sekian banyak orang. Kalau imamnya berpaling, maka makmumnya semua berpindah ke sana. Dan itu tidak mengapa lil hajah. Tidak mengapa gerak dalam sholat kalau untuk kepentingan sholat. Ini khonibina azakumullah yang menjadi dalil oleh para ulama tentang bolehnya gerak untuk menyempurnakan sholat, seperti mengisi saf yang kosong misalnya, atau bergeser ke saf yang kosong. Dari dalil ini bahwa ketika turun perpindahan kiblat, mereka berduyun-duyun berpindah tempat, yang sana ke sini, yang sini ke sana, sehingga mereka banyak gerak tentunya dalam salat, dan itu sah lil hajah untuk kepentingan salat. Asyahid yang akan dibahas sesungguhnya malam ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha. Niscaya kata Allah, para sufaha, orang-orang bodoh akan protes. Lihat saja, para sufaha akan i'tiradan, akan komentar, protes, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma wallahum, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan, milik Allah lah timur dan barat. Artinya seluruh penjuru milik Allah, seluruh arah milik Allah, timur dan barat milik Allah. Berarti Baitul Maqdis ataupun Masjidil Haram semuanya milik Allah. Kenapa? Kalau Allah pindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Mal mani', apa penghalangnya? Kenapa? Masalahnya enggak ada masalah apa-apa. Ini milik Allah, itu milik Allah, dan seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru alam semesta, timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala qad ishtamalat al-ayat al-ula ala mu'jizatin wa tasliyatin wa tatmin qulubil mu'minin wa i'tirad wa jawabih min thalathati awjuh, wa sifatil mu'tarid wa sifatil muslim li hukmillahi wa dinihi. Kata Syekh rahimahullah, ayat yang pertama mencakup beberapa perkara. Yang pertama, mu'jizah. Ada mu'jizat. Di mana sisi mu'jizatnya? Berita tentang apa yang belum terjadi dan ternyata benar-benar terjadi. Allah katakan, sayaqulu sufaha, akan berkata sufaha dengan sin, sayaqul. Berarti belum terjadi.
Dan ternyata terbukti benar-benar terjadi. Ini mukjizat. Mu'jizatul Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Manusia tidak tahu yang gaib, manusia tidak tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Tetapi karena ini dari Allah, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka Allah beritakan semua yang akan terjadi, termasuk sayaqulu as-sufaha. Itu mukjizat. Yang kedua, tasliyah, hiburan bagi orang-orang mukmin. Artinya menghibur mereka agar jangan kecil hati, agar jangan bersedih ketika banyak yang protes. Diberitahu duluan. Ini tasliyah bagi orang beriman. Wahai orang yang beriman, tenang saja. Jangan khawatir kalau mereka nanti berkata begini dan begitu. Jangan pedulikan mereka. Mereka itu sufaha. Saya qul as-sufaha. Berarti nanti yang akan berkata, ma wallahu man qiblatihim, itu sufaha. Ini hiburan buat kaum mukminin. Bahwa yang berkata itu sufaha, orang-orang safi, orang-orang bodoh. Wa tatmini qulubil mu'minin, dan membuat tenang, tentram hati-hati orang mukmin akan beribadah kepada Allah, salat menghadap Masjidil Haram dengan tenang, dengan tentram. Ketika ada yang berkata, kenapa kau berpindah kiblat? Tenang saja. Dia akan ingat ayat tadi. Bukankah Allah sudah berkata, mereka para sufaha, jangan pedulikan. Akan tenang dan tentram. Dan juga terkandung di dalamnya i'tirad wa jawabih, bentuk dari protesnya dan juga jawabannya. Dalam ayat ini ada. Apa i'tiradnya? I'tiradnya ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. I'tiradnya, protesnya adalah kenapa kok berpindah kiblat? Kenapa ditinggalkan kiblat yang lalu? Wa jawabuh, apa jawabnya? Jawabnya qul lillahil masyriq wal maghrib. Ada jawabannya dalamnya. Katakan bahwa milik Allah seluruh timur dan barat. Bahkan jawabannya min salasati awjuh, dari 3 sisi. Nanti akan disebutkan satu persatu. Wa sifatil mu'tarid, dan juga digambarkan dalam ayat pertama sifatnya sang mu'tarid. Apa sifatnya? Safih, sufaha, jahil, juhala, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Wa wasfil muslim li hukmillahi wa dinih, dan terkandung pula di dalamnya sifat seorang mukmin dalam menghadapi perintah-perintah Allah. Apa sifat orang mukmin dalam menghadapi perintah-perintah Allah? Terbimbing dengan hidayah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah bimbing mereka ke arah yang lurus. Ini sifat orang mukmin. Maka ketika diperintah, mereka terbimbing dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat syarahnya dari Syekh rahimahullah. Fa akhbara ta'ala annahu say'taridu as-sufaha minan nas. Allah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada yang protes dari para sufaha, orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Wa humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Siapa sufaha? Sufaha adalah orang-orang yang la ya'rifuna masaliha anfusihim, yang tidak mengetahui maslahat untuk diri mereka sendiri. Di situ dungunya, di situ bodohnya. Tidak tahu apa yang baik buat dirinya sendiri. Muslim yang saya hormati, agama ini sesungguhnya baik buat mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia terbimbing untuk menjalani hidup dengan baik. Di dunia terbimbing untuk menjalani hidup dengan sempurna, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia. Dan juga terbimbing agar dia mendapatkan jannah di akhirat dan selamat dari nar, selamat dari api neraka. Itu maslahat untuk mereka sendiri. Tetapi kasihan mereka, dungu, la ya'rifun masaliha anfusihim. Mereka tidak mengenali
kebaikan buat mereka sendiri. Bal yudayyi'unaha wa yabi'unaha bi akhassi thaman. Bahkan justru mereka jual maslahat mereka jual dengan semurah-murah harga. Bi akhas thaman, dengan semurah-murah harga. Manhum, siapa yang memiliki maslahat besar yang membimbing dirinya di dunia dan di akhirat, ternyata dikorbankan, dijual untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Man haula? Siapa mereka? Humul yahudu wan nasara. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Diutus kepada mereka Nabi Musa, Nabi Isa, wan nabiyun, dan para anbiya diutus pada Bani Israel. Membawa maslahat, membawa hidayah, membawa bimbingan yang menyelamatkan mereka fid darain. Yang menyelamatkan mereka fid darain, fid darid dunya wa daril akhirah. Walakin, tetapi apakah mereka bersyukur pada Allah SWT? Tidak. Justru mereka jual apa yang mereka punya. Mereka putar balikkan, mereka ganti, mereka tambahi, hanya karena ingin keuntungan dunia. Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Berarti menjual agamanya dengan harga murah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan perhiasan dunia. Wa humul yahudu wan nasara. Wa man asbahahum, dan yang sejenisnya minal mu'taridin ala ahkamillah, dan sejenisnya dari kalangan mu'taridin ala ahkamillah, sejenis Yahudi, sejenis Nasrani. Manhum, siapa mereka? Yang sejenis Yahudi tapi bukan Yahudi, sejenis Nasrani tapi bukan Nasrani, tetapi mereka sama dalam satu hal, yaitu sering protes terhadap agama. Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini dihalalkan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa kok dipalingkan kiblatnya? Kenapa ditinggalkan kiblat yang lalu? Kenapa kok ini halal? Kenapa ini haram? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kerjanya protes. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin sarfati. Haula'il munafiqun. Mereka adalah para munafiqun di antaranya. Orang-orang yang fi qulubihim maradun. Orang-orang yang fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang fi qulubihim hawa. Dan kaum muslimin, para ulama selalu mengingatkan kita bahwasanya ahlul bid'ah adalah para munafiqun. Ahlul bid'ah memiliki sifat nifaq. Mereka mengaku sebagai muslim, tetapi selalu memutarbalikkan ayat dan hadis. Mengaku sebagai muslim, tapi mereka kadang menolak ayat, menolak hadis. Tetapi karena mereka mengaku muslim, menolaknya tidak terang-terangan. Menolak makna yang hakiki kepada makna-makna lain. Menolak makna-makna yang jelas kepada makna-makna yang merupakan takwilat batilah, takwil batil. Maka termasuk al-mu'taridun, termasuk tukang protes yang selalu protes terhadap agamanya sendiri adalah kaum liberalis, kaum aklani, kaum rasionalis. Mereka lah yang sering protes terhadap agama. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Maka mereka asbahahum, mereka menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani. Adapun Yahudi dan Nasrani dan dari kalangan ahlul kitab, mereka protes tentang perpindahan kiblat karena mereka merasa kiblat Baitul Maqdis adalah kiblat mereka. Sehingga mereka senang lihat kaum muslimin berkiblat dengan kiblat kita. Sebentar lagi juga akan kembali ke agama kita. Itu siapa yang berkata? Yahudi. Dan yang bersamanya dari kalangan ahlul kitab.
Lihat kaum muslimin, mereka kiblatnya ikut kiblat kita. Lihat saja sebentar lagi juga mereka akan kembali kepada agama kita. Maka ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kaget semua mereka. Terkejut. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu? Kenapa? Kau berpaling? Kenapa ditinggalkan kiblat yang dulu? Apa karena ingin berbeda dengan kami? Tidaklah Muhammad kecuali menginginkan untuk berbeda dengan kami. Kata Yahud, mereka tidak menginginkan kecuali menentang kita, ingin berbeda dengan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Protes. Ternyata para munafiqun juga protes. Kaum aklani, kaum rasionalis. Katanya munafiqun, coba pikirkan dengan akal. Yang mana yang benar? Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Kalau yang benar Baitul Maqdis, kenapa kita tinggalkan yang hak kepada yang batil? Tetapi kalau Masjidil Haram yang hak, berarti kita selama sekian tahun kita salah. Lihat waswasil khannas, wiswas, bisikan-bisikan keraguan yang ditebarkan oleh para munafikin dengan akal-akalan mereka. Kalau yang ini yang hak, kenapa ditinggalkan yang hak kepada yang batil? Kalau yang kedua yang hak, berarti kita selama ini salah. Berarti orang ini salah mengajarkan kita kiblat Baitul Maqdis. Ternyata yang benar Masjidil Haram. Sepintas kayaknya iya. Berarti kalau yang ini benar, selama ini kita salah. Kalau yang itu benar, kenapa ditinggalkan yang benar kepada yang salah? Jawabannya ada dalam ayat ini. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan, milik Allah timur dan barat. Milik Allah Baitul Maqdis, milik Allah Masjidil Haram. Maka semua yang dikehendaki oleh Allah itu yang hak. Kalau Allah perintahkan ke Baitul Maqdis, maka itu yang hak. Itu kiblat yang hak. Kalau Allah perintahkan untuk menghadap Masjidil Haram, maka itu adalah kiblat yang hak. Kemanapun Allah perintahkan. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti yang hak adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh di sini rahimahullah, bahwa tukang-tukang protes ini yang memprotes ayat dan hadis, memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala adalah para sufaha. Para sufaha. Dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dan dari kalangan yang semirip dengan mereka. Dari para munafiqin wa nahwahum. Al-mu'taridina ala ahkamillahi wa syara'i'ihi. Yang selalu protes terhadap hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal muslimina kanu ma'murina bi istiqbali Baitul Maqdis. Yang demikian karena kaum muslimin diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis tadinya muddatan, beberapa saat, yaitu muddata maqamihim bi Makkah, ketika mereka tinggal di Mekkah. Thumma ba'da al-hijrati ila al-Madinah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, nahwa sanah wa nus, kurang lebih setahun setengah. Lima lillahi ta'ala fi dzalika minal hikam, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki dalam masalah itu hikmah-hikmah allati sayushiru ila ba'dihha, yang nanti akan diisyaratkan hikmah-hikmah tersebut insyaallah. Wa kanat hikmatuhu, dan ternyata hikmahnya taqtadi amrahum bi istiqbalil Ka'bah, termasuk hikmah untuk memerintahkan mereka menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Fa akhbarahum annahu la budda an yaqula as-sufaha minan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kaum muslimin, mesti akan berkata kaum sufaha, ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang mereka tadinya berada di atasnya, yaitu istiqbal Baitul Maqdis. Kenapa mereka tinggalkan Baitul Maqdis? Maknanya syai'in sarrafahum anhu.
Apa yang memalingkan mereka dari Baitul Maqdis? Wa fi dzalika al-i'tirad ala hukmillah wa syar'ihi. Ini menunjukkan i'tirad, menentang hukum Allah dan Rasulnya. Memprotes hukum Allah dan Rasulnya. Wa fadlihi wa ihsanih. Memprotes fadilah Allah. Memprotes ihsan, kebaikan Allah. Menentang pemberian Allah. Menentang hukum Allah yang mengandung fadilah dan hikmah. Fasallahum. Akhirnya Allah hibur mereka. Tenang saja. Mereka itu, yang protes itu sufaha. Saya qulu sufaha kada wa kada. Mereka para sufaha akan berkata begini, akan berkata begitu. Yani jangan mempengaruhi kalian. Jangan pedulikan mereka. Wa akhbara biwuqu'ihi wa annahu innama yaqa' mimman ittasafa bis-safa. Dikhabarkan akan terjadinya ucapan-ucapan tersebut sebelum terjadinya, dan bahwasanya terjadinya ucapan-ucapan tersebut mimman ittasafa bis-safahi, dari orang-orang yang tersifati dengan sifat safah. Sifat safah adalah sifat kebodohan, kedunguan, qalilul aql, kurang akalnya, wal hilm wad diyanah, kurang kelembutannya, kurang agamanya, bodoh aqlan wa syar'an, akalnya juga dangkal, ilmu agamanya apalagi dungu, sedungu-dungunya. Sehingga protes terhadap sunnah, protes terhadap dalil-dalil syar'i, ayat-ayat dan hadis, dungu, dikira agama bikin sendiri. Fala tubaluhum bihim, maka kalian jangan pedulikan mereka, jangan pedulikan mereka. Idh qad alima masdara hadzal kalam, karena sudah diketahui, qad ulima masdaru hadzal kalam, sudah diketahui sumbernya. Ucapan itu dari siapa? Kalau sudah diketahui sumbernya, perbuatan itu dari sufaha. Kalau sudah diketahui sumbernya, bahwa ucapan itu dari orang-orang bodoh, jangan pedulikan. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kenapa kafilah tetap berlalu? Karena gonggongan-gonggongan itu suara anjing. Dan kalian tahu anjing itu kedudukannya sebagai apa? Dia bukan mufti, dia bukan pemilik tanah, dia bukan tuan tanah, dia bukan akil, dia bukan orang yang berilmu, berakal, bukan. Binatang yang rendah. Kenapa terpengaruh? Kenapa terpengaruh dengan gonggongan mereka? Mereka menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan pedulikan gonggongan-gonggongan anjing. Kamu berjalan, berhenti. Jalan lagi, bunyi lagi anjingnya, mundur lagi. Gimana, kita lanjut jalan apa jangan? Loh, kamu jalan di mana? Di jalan raya. Loh, terus kenapa? Apa kaitannya dengan gonggongan anjing? Kalau kamu masuk ke pekarangan orang lain, mau mencuri, anjing pemiliknya menggonggong, wajar kamu takut. Kamu sekarang berjalan di mana? Di jalan umum. Ya sudah, kafilah tetap berlalu. Jangan pedulikan suara-suara anjing tersebut. Maka barakallahu fikum, peganglah sunnah. Jangan pedulikan suara-suara anjing tersebut. Peganglah qala Allah qala Rasul. Jangan pedulikan ucapan-ucapan mereka para sufaha. Wah, jadi gimana ini? Kok bingung? Pegang ucapan Allah, pegang ucapan Rasulullah, pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz. Jangan pedulikan ucapan sufaha, ucapan juhala. Jangan pedulikan gonggongan-gonggongan anjing. Barakallahu fikum. Sekarang banyak anjing-anjing bisa bicara, sehingga hati-hati. Disebutkan di sini dengan sangat jelas. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. Yang akan protes terhadap agama, yang akan protes terhadap ayat dan hadis, tidak lain kecuali sufaha. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu.
Kembali kepada kitab. Qala wa fi dzalika, dan dalam masalah ini ada i'tirad terhadap hukum Allah dan syariatnya. Dan Allah sudah kabarkan akan terjadi dari orang yang qalilal aql, qalilal hilm, qalilad diyana, fala tubalu bihim, maka jangan pedulikan mereka. Id qad ulima masdaru hadzal kalam, karena sudah diketahui sumbernya dari mana, dari para sufaha. Fal aqil la yubali bi'tirad as-safih, maka seorang yang berakal enggak akan pedulikan ucapan-ucapan orang sufaha. Wala yulqi lahu dhihnahu, dan tidak akan dia hadapkan, arahkan pandangannya, pikirannya untuk mereka. Dia tidak mempedulikan ucapan-ucapan sufaha. Wa dallatil ayah ala annahu la ya'tarid ala ahkamillah illa safih, jahil, mu'anid. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan menentang hukum-hukum Allah kecuali safih, sufaha, jahil, mu'anid, bodoh dan menentang. Perlu diulangi? Saya ulangi. Qala Syekh rahimahullah, dallatil ayah, bahwa ayat ini menunjukkan annahu, bahwasanya la ya'taridu ala ahkamillah, enggak akan menentang ayat Allah, enggak akan protes terhadap ayat Allah kecuali seorang yang safih, jahil, mu'anid, seorang yang bodoh, dungu dan penentang, mu'anid. Amar Rashid al-mu'min, adapun seorang yang rasyid, yang pandangannya lurus, yang pikirannya cerdas, al-mu'min al-aqil, orang beriman yang berakal, maka tidak mungkin akan menentang qala Allah, enggak akan menentang qala Rasul, enggak akan mentertawakan, enggak akan mengejek, enggak akan protes terhadap ayat dan hadis kalau rasyid. Oleh karena itu, ikhwan fillah a'azakumullah, ketika Nabi Lut alaihi salam didatangi oleh sekian banyak kaumnya, menuntut tamunya, aku ingin tamumu. Ini juhala yang memiliki penyakit homo. Maka dikatakan, ditanyakan, wahal minkum rajulun rasyid, apa di antara kalian enggak ada orang yang cerdas, yang rasyid? Hal minkum rajulun rasyid, enggak ada satu saja orang yang rasyid di antara kalian. Kenapa diharapkan adanya rasyid? Kalau saja ada orang yang cerdas, bisa diajak bicara, ini akan mudah masalahnya. Tetapi barakallahu fikum, ketika mereka sufaha, ketika mereka juhala, ketika mereka dalam keadaan dungu, sulit diajak bicara dan gak paham omongan manusia. Yakaduna la yafqahuna qawla, hampir-hampir tidak bisa paham ucapan manusia, hampir-hampir gak paham ucapan manusia. Diajak bicara gak paham, gak mengerti. Bukankah ayat ini dari Allah? Bukankah ayat ini dari yang maha mengetahui apa yang akan terjadi besok? Bukankah ayat-ayat ini dari Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi di akhir zaman? Bukankah aturan syariat ini dari aturan Allah, pemilik langit dan bumi? Tentunya pemilik yang langit dan bumi lebih tahu tentang langit dan bumi dan isinya, lebih tahu tentang manusia, lebih tahu tentang apa yang diciptakannya. Bukankah Allah yang membuat syariat ini lebih tahu apa yang akan terjadi hari ini, esok, dan yang akan datang? Wa hal minkum rajulun rasyid, apakah di antara kalian gak ada rajulun rasyid? Kenapa kok protes? Ini zamannya berbeda dengan zaman Nabi. Ini ayat ini tidak cocok sekarang. Hadis ini juga gak pas diterapkan saat ini. Ayat-ayat ini dari Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi.
Yang maha mengetahui akan terjadinya masa seperti masa sekarang ini. Maka Allah siapkan syariat yang sempurna untuk sepanjang masa sampai akhir zaman. Fahimtum? Tanyakan pada mereka. Antum fahimin? Hampir-hampir mereka nggak bisa paham. Seakan-akan kita berbicara dengan bahasa yang mereka tidak paham. Nggak ngerti pokoknya. Ini ayat tidak bisa diterapkan sekarang ini. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begitu? Ya sufaha, ya jahil, wahai orang-orang yang dangkal ilmunya, tidak punya kecerdasan. Ini ayat-ayat Allah, pencipta kamu, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta, yang maha tahu apa yang akan terjadi, yang maha tahu kemajuan-kemajuan, kemodernan-kemodernan, yang maha tahu semua itu. Ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenalkah kalian Allah? Kenalkah Allah? Ajib. Sadaqallah. Maha benar Allah. Saya qulus sufaha. Memang yang akan protes itu sufaha. Juhala. Yang akan protes itu mereka-mereka yang dangkal ilmunya, dangkal pemahamannya, jahil, tidak cerdas, dungu. Itu yang akan protes terhadap ayat dan hadis. Lihat Allah katakan siapa orang-orang cerdas. Orang cerdas, orang-orang beriman adalah orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah orang mukmin dan mukminah, laki-laki maupun perempuan, kalau diputuskan oleh Allah dan Rasulnya keputusan-keputusan, maka enggak ada pilihan lain bagi mereka. Ini mukmin mukminah, aqil aqilah, rasyid wa rasyidah. Ayat lain Allah gambarkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka mau mengambil hukum atau berhukum kepadamu pada apa yang mereka perselisihkan. Lihat, kalau tidak merujuk kepada qala Allah dan qala Rasul, kalau tidak mau kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, malah protes. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Maka siapa orang beriman? Yang yuhakkimuka fima syajara bainahum, yang menghukum dengan hukum Allah, yang memutuskan keputusan-keputusan dengan qala Allah qala Rasul, yang tidak menentang syariat Allah, tidak menentang dalil-dalil. Atau ayat lain Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Karena Allah, hanya saja ucapan seorang mukmin atau ucapan orang-orang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, hanya saja ucapan mereka, tidak lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bukan protes mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bukan protes kenapa kok ini enggak boleh, kenapa itu enggak boleh. Bukan protes kenapa ini dihalalkan, ini diharamkan. Bukan protes kenapa ini diwajibkan. Tidak. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum, tidak lain ucapan mereka kecuali ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban mereka tidak lain kecuali kami dengar, kami taat. Ini uqala rasyidun, yang kata Allah ulaika humur rasyidun. Wa qad kana fi qawlihi sufaha ma yughni an raddi qawlihim wa adamil mubalati bih. Maka dalam ucapan Allah akan berkata sufaha sudah terkandung bantahan untuk mereka. Maka kalian hitung sebagai satu poin, supaya tahu nanti ada 3 poin. Apa kata Syekh di awal tadi?
Wa jawabihi min salasati awjuh, dan jawabannya dari 3 sisi. Sisi pertama, dijuluki sufaha, itu cukup sebagai bantahan. Akan berkata para sufaha, kalau mereka cerdas mereka nggak akan protes. Baik. Yughni an raddi qawlihim wa adam mubalati bihi, itu cukup untuk membantah mereka dan cukup untuk kita tidak peduli dengan ucapan mereka, karena mereka sufaha, karena mereka juhala. Walakinnahu ta'ala ma hadza lam yatruk hadhihi syubhah, tetapi Allah tidak biarkan. Bersama dengan kalimat sufaha sudah cukup, tetapi Allah masih tambahkan lagi penjelasan. Hatta azalaha wa kashafaha mimma sayu'rid li ba'd al-qulub min al-i'tirad. Allah jelaskan lagi hingga menghilangkan syubhat, menghilangkan ketidakjelasan, agar orang-orang yang memiliki hati tidak berani protes terhadap ayat dan hadis. Apa itu? Qul lahum mujiban, ucapkan pada mereka sebagai jawaban, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah langit, milik Allah lah timur dan barat. Semuanya milik Allah. Apa bedanya? Allah suruh menghadap ke Baitul Maqdis, Allah suruh menghadap Masjidil Haram, Allah suruh menghadap ke timur, Allah suruh menghadap ke barat. Apa bedanya? Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mensucikan Baitul Maqdis Allah, yang mensucikan Masjidil Haram juga Allah. Walakinnahu ta'ala ma hadza lam yatruk, maka Allah tidak biarkan mereka begitu saja dalam keadaan tidak jelas. Allah jelaskan. Ai fa idza kana al-masyriq wal maghrib mulkan lillah, yakni kalau bahwasanya timur dan barat itu milik Allah, laisa jiha min al-jihad kharijah an mulk, tidaklah arah manapun enggak akan lepas dari milik Allah. Wa ma hadza yahdi man yasha, dan bersama dengan itu Allah bimbing orang-orang yang mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Maka ini jawaban ketiga, bahwasanya ini bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah. Jangan ke sana ke sini saja, jangan ke sini ke sana saja. Itu hidayah. Kenapa ditolak? Itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditolak? Dan ini yang ketiga. Para Protestan, tukang-tukang protes, adalah orang-orang yang tidak mau dibimbing, merasa sombong. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha alim, allamul ghuyub, yang ya'lamu kulla syai', yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini perbedaan ilmu antar manusia saja. Kalau muridnya dibimbing sama gurunya, ke sini jangan ke sana, kemudian muridnya protes, sudah cukup sebagai kekurangan ajaran. Padahal perbedaannya sedikit sekali antara murid dengan gurunya. Tapi Pak, tapi Ustaz, protes. Sudah, kalau kamu sudah alim jalan sendiri. Aku tidak ngasih bimbingan lagi kepadamu selama-lamanya. Itu baru perbedaan sedikit, apalagi kepada Allah yang alamul ghuyub, yang ya'lamu kulla syai', ya'lam ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun wa ma lam yakun kaifa yakun. Yang maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Maka tidak berhak untuk protes. 3 perkara. Pertama dikatakan sufaha, saya qulu sufaha. Yang kedua, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah langit dan bumi. Yang ketiga, ini hidayah, bimbingan dari Allah. Kenapa ditolak? Allah memberikan bimbingan pada kalian yang terbaik. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Hasbuna bihadzal